I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahratul Jannah dengan NIM B2206021. Di sini saya akan menjelaskan tentang ideologi bangsa dan negara. Nah, ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu iden yang berarti melihat atau idea yang berarti raut muka, perawakan, gagasan, buah pikiran, dan kata logi yang berarti ajaran. Dengan demikian, ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran. Nah, selanjutnya pengertian Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Nah, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia yang tak lain adalah ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya nilai-nilai dasar Pancasila bersifat tetap namun dapat dijabarkan menjadi nilai instrumental yang berubah dan berkembang secara dinamis dan kreatif sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya perjalanan Pancasila sebagai ideologi dari masa ke masa. Berawal dari sidang pleno BPU PKI pertama yang diadakan pada tanggal 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Ketika itu, Dr. Andas Radiman Widyodiningrat dalam pidato pembukaannya selaku Ketua BPU PKI mengajukan pernyataan kepada seluruh anggota sidang mengenai dasar negara apa yang akan dibentuk untuk Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945 secara eksplisit, Insinyur Soekarno mengemukakan gagasannya mengenai dasar negara Indonesia dalam pidatonya yang berjudul Lahirnya Pancasila. Nah, melihat pada perkembangan perumusan Pancasila sejak 1 Juni sampai 18 Agustus 1945, dapat diketahui bahwa Pancasila mengalami perkembangan fungsi pada tanggal 1 dan 22 Juni. Pancasila yang dirumuskan Panitia 9 dan disepakati oleh sidang pleno BPU PKI merupakan modus kompromi antara kelompok yang memperjuangkan dasar negara nasionalisme dan kelompok yang memperjuangkan dasar negara Islam. Nah, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila yang dirumuskan kembali oleh PPKI berkembang menjadi kompromi antara kaum nasionalis Islam dan Kristen Katolik dalam hidup bernegara. Dan di situ juga Pancasila sudah bukan lagi merupakan kompromi atau titik temu bagi semua ideologi, dikarenakan Pancasila telah dimanfaatkan sebagai senjata ideologis untuk melegitimasi tuntutan Islam bagi pengakuan negara atas Islam yang kemudian pada rentang tahun 1948 sampai 1962 terjadi pemberontakan Darul Islam terhadap pemerintah pusat. Setelah itu, pemberontakan berhasil ditembus atas desakan H. Nasution pada 5 Juli 1959. Insinyur Soekarno mengeluarkan dekret presiden untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai satu-satunya konstitusi legal Republik Indonesia dan pemerintahannya dinamai dengan demokrasi terpimpin. Nah, selanjutnya pada masa Orde Baru, Soekarno mengambil Pancasila sebagai dasar negara dan ini merupakan cara yang paling tepat melegitimasi kekuasaannya. Nah, selanjutnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Nah, nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya merupakan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Selanjutnya, fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama, memperkokoh persatuan bangsa. Yang kedua, mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya. Yang ketiga, mengembangkan identitas bangsa. Dan yang terakhir, menjadi standar nilai dalam melakukan
kritik. Nah, adapun kesimpulan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia itu sangat penting karena ideologi merupakan alat yang paling ampuh untuk menciptakan negara Indonesia yang kokoh, bermartabat, dan berbudaya tinggi. Itulah tadi penjelasan singkat tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.